Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang kedua berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Insya Allah pelajaran hari ini kita akan mulai dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita sudah memasuki materi yang kedua di pelajaran PAI secara daring ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan bisa mencerna dan memahami pelajaran materi yang kedua ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan berbicara tentang zakat fitrah dan zakat mal, di mana materi ini merupakan materi yang sangat penting buat kita. Kenapa? Karena zakat fitrah dan zakat mal merupakan ibadah yang wajib yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Karena zakat mal dan zakat fitrah adalah ibadah yang wajib kita lakukan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa materi yang akan kita sampaikan, di mana materi ini kita akan bahas tentang yang pertama tentang ketentuan zakat secara umum. Jadi sebelum kita masuk ke materi zakat fitrah dan zakat mal, kita akan membahas dulu ketentuan zakat secara umum itu seperti apa. Baik anak-anak, kita akan mulai materi ketentuan zakat secara umum ini. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian zakat. Yang kedua, kata zakat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, hikmah dari zakat. Yang keempat, status, kedudukan, dan dalil-dalil wajib zakat. Yang kelima, macam-macam zakat. Yang keenam, syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat. Baik, ini adalah materi yang pertama tentang ketentuan umum mengenai zakat, di mana materi ini sangat penting bagi kita. Sebelum lebih lanjut lagi, nanti kita akan bahas tentang zakat fitrah dan zakat mal beserta ketentuannya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu pengertian zakat. Pengertian zakat. Dalam atau menurut bahasa, zakat dalam literatur Islam, zakat berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan dalam syariat Islam. Inilah pengertian zakat, di mana pengertian ini terbagi kepada dua, ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Jadi, secara umum zakat itu adalah ibadah yang wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta kita kepada orang yang berhak menerimanya menurut syariat Islam atau menurut ketentuan yang ditentukan oleh syariat Islam. Inilah pengertian zakat. Yang kedua, ada nggak sih zakat di dalam Al-Quran? Apakah kata zakat itu ada di dalam Al-Quran? Apa saja sih kata-kata zakat yang ada di dalam Al-Quran itu? Nah, yang pertama, ternyata di dalam Al-Quran, zakat itu terbagi kepada 4 kata, di mana yang pertama ada kata zakat, ya. Di dalam Al-Qur'an ada kata zakat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya,
Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Baik, di sini ada kata az-zakah ya. Jadi kata zakat di dalam Al-Qur'an itu diistilahkan dengan az-zakah atau zakat. Seperti yang terlihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, yang kedua, kata zakat di dalam Al-Qur'an juga ada yang dinamakan shadaqah. Bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat ke-103. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Kata Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang kedua, di mana istilah zakat di dalam Al-Quran diistilahkan dengan shadaqah. Yang ketiga, istilah zakat di dalam Al-Quran Allah gambarkan dengan atau tuliskan dengan istilah hak ya. Seperti yang terlihat dalam surat Az-Zariyat ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Lihat di sini kalimatnya, zakat diistilahkan dengan hakun ya, hakun. Jadi hak ya. Ini yang ketiga, istilah zakat di dalam Al-Qur'an. Nah, yang keempat, istilah zakat di dalam Al-Qur'an, yang keempat Allah gambarkan dengan istilah infak ya. Jadi kalian kalau melihat kata infak di dalam Al-Qur'an itu digambarkan atau diterjemahkan dengan zakat. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Di sini kata Allah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan di bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Al-Baqarah ayat 267. Lihat kalimatnya di sini, zakat diistilahkan dengan anfiqu atau infak. Baik, itulah beberapa istilah zakat di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya zakat di dalam Al-Qur'an ternyata ada 4 istilah. Yang pertama zakat, yang kedua shadaqah, yang ketiga hak, yang keempat infak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hikmah dari zakat secara umum. Ada beberapa hikmah dari zakat secara umum yang bisa kita dapatkan ketika kita membayar zakat atau ketika seseorang membayar zakat. Apa saja? Yang pertama, ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa.
atau tazkiyatun nafs. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong, membantu, dan membina kaum duafa, orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Itulah beberapa hikmah dari zakat. Baik, sekarang selanjutnya yang keempat, kita akan pelajari tentang kedudukan dan dalil-dalil wajib zakat. Status, kedudukan, dan dalil-dalil wajib zakat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang status dari zakat itu seperti apa. Apakah diwajibkan atau tidak, apakah disunahkan atau tidak. Nah, yang pertama, status dari zakat. Dengan memahami banyak ayat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, terutama dalam menempatkan kata zakat mengiringi kata sholat, kita dapat menentukan status zakat sebagai ibadah wajib yang penting seperti sholat. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-43, Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Inilah status zakat, bahwasanya zakat itu senantiasa disangkutkan atau ditempatkan mengiringi kata salat. Maka zakat kedudukannya sama dengan salat, tidak boleh dipisahkan. Artinya zakat merupakan ibadah yang wajib seperti salat. Kemudian yang kedua, kedudukan dari zakat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Islam didirikan atas 5 sendi. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. 2, mendirikan sholat. 3, menunaikan zakat. 4, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita dapat pahami bahwasanya dari hadis di atas, zakat merupakan satu di antara sendi dari berdirinya Islam, atau bisa kita sebut sebagai bagian daripada rukun Islam, di mana kalau kita tidak melakukan salah satu di antaranya, itu sama saja dengan kita tidak sama saja dengan kita mendukung hancurnya Islam atau belum lengkap keislamannya. Itu kedudukan zakat. Nah, kemudian apa dalil-dalil wajib zakat? Kita bisa lihat di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini dalil yang pertama. Kata Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini dalil yang pertama, bahwasanya zakat merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena zakat senantiasa beriringan dengan ibadah salat. Dalil yang kedua bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ini merupakan dalil
dalil tentang zakat yang ada di dalam Al-Quran. Pada dasarnya dalil tentang zakat ini sangat banyak sekali, dan di sini saya hanya mengutip dari 2 ayat yang Allah turunkan kepada kita, bahwasanya zakat merupakan ibadah yang sangat wajib, ibadah yang wajib yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin atau orang-orang Islam. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, dari hadis riwayat Tabrani, kata Nabi, bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang enggan membayar zakat. Nah, kemudian kita akan bahas materi yang kelima, yaitu mengenai macam-macam zakat. Nah, zakat ini termasuk ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka macam-macam zakat ini kita bagi, atau menurut para ulama dan menurut dalam seperti yang didasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya zakat ini terbagi kepada 2 macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan zakat nafs atau jiwa, atau kita bisa sering sebut sebagai zakat fitrah. Yang kedua, ada zakat mal atau zakat harta. Baik, kita akan bahas di mana yang pertama tentang zakat nafs atau kita sebut sebagai zakat fitrah. Nah, zakat ini diwajibkan di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Id sebanyak 1 sok, atau kalau kita ukur pada hari ini kurang lebih sekitar 2,5 kg dari bahan makanan untuk membersihkan puasa kita dan mencukupi kebutuhan orang miskin di hari raya Idul Fitri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut sebagai zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat harta ini atau zakat mal ini diartikan sebagai zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Inilah macam-macam zakat, di mana zakat terbagi 2, ada yang disebut dengan zakat nafs atau zakat fitrah, dan juga ada yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Insya Allah pembahasan tentang zakat mal dan zakat fitrah akan kita bahas secara mendalam pada pertemuan berikutnya. Baik, yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat. Syarat-syarat ini merupakan hal-hal yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan ibadah zakat, di mana syarat-syarat ini harus terpenuhi sebelumnya, kalau tidak maka tidak diwajibkan untuk zakat. Ini syarat-syarat ini merupakan syarat-syarat yang umum, ya, secara umum bagi setiap kaum muslimin ketika hendak menunaikan zakat. Yang pertama, syarat bagi orang yang wajib zakat adalah mukmin dan muslim. Nah, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karenanya hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib berzakat. Yang ketiga, memiliki harta yang mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta. Inilah beberapa materi mengenai ketentuan umum zakat, merupakan bagian dari atau merupakan awal dari pembahasan kita tentang zakat fitrah dan zakat mal yang akan kita bahas secara mendalam di pertemuan berikutnya. Adapun pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Bapak sampaikan, dan juga mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.